Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inilah 4 tanda kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menaikkan derajat kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sayang kepada hamba-hambanya yang selalu beriman kepadanya. Namun jarang sekali umat Islam yang memahami bahwa Allah itu akan menaikkan derajat hambanya. Kita harus meyakini bahwa hidup di dunia ini harus selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikarenakan hidup di dunia ini bersifat fana dan sementara. Situasi kehidupan berputar seperti kalah-kalahnya roda yang berputar. Ada kalanya kita berada di atas yang serba ada dan berkecukupan, tetapi ada kalanya ketika kita berada di bawah yang tidak memiliki apa-apa. Semua hal yang telah Dia sediakan di dunia ini, meliputi makan, minum, pakaian, pekerjaan, harta, hingga tubuh yang sehat, ialah modal agar kita bisa berlomba-lomba beribadah dan menjadi hambanya yang terbaik. Dalam situasi hidup yang demikian, kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih segelintir orang untuk menaikkan derajat lantaran perjuangan dan kesungguhan orang-orang tersebut, membuat mereka dicintainya. Dengan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seseorang berada di dekatnya dan masuk golongan yang dicintainya. Alhasil, kebahagiaan dan ketenangan dunia maupun akhirat sejurus berada di genggaman orang itu. Lantas apa saja tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menaikkan derajat seseorang? Yang pertama, kamu didorong terus untuk selalu beribadah. Kadangkala ada waktu dalam hidup ini ketika seseorang tak punya pilihan selain mengisi waktu-waktu yang ia miliki dengan beribadah. Hal semacam ini bahkan bisa saja terjadi karena terpaksa. Seseorang tak berencana melakukan ibadah tertentu, namun kesempatan dan kondisi tertentu membuatnya selalu harus melakukannya. Kasus paling sederhana dari kejadian semacam ini ialah ketika seseorang bisa dengan mudah melakukan kebaikan dan ibadah yang sebelumnya tak direncanakan. Bila hal demikian terjadi padamu, maka itu adalah tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menaikkan derajatmu. Sebab Dia ingin kamu lebih dekat dengannya dengan ibadah-ibadah yang kamu lakukan. Kemudian yang kedua, tidak bisa bermaksiat. Kesulitan untuk bermaksiat yang dilatar belakangi oleh berbagai alasan juga merupakan tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menaikkan derajat seseorang. Bagaimana tidak bila seseorang mengaku mencintainya dan dia pun mencintai orang itu, maka kemaksiatan adalah hal kotor yang sangat jauh dari kehidupan orang itu. Kasus sederhana dari tanda ini ialah ketika seseorang terus-menerus gagal melakukan kemaksiatan atau dosa, meski sebelumnya telah direncanakan dengan baik. Bila hal ini terjadi padamu, jangan lengah, teruslah bersungguh-sungguh beribadah kepadanya, sebab Dia sedang menaikkan derajatmu. Kemudian yang ketiga, masalah, cobaan, dan bala bencana yang berat hanya diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang yang dicintainya dengan hendak diangkat derajatnya olehnya. Bila di waktu itu kamu sedang menghadapi masalah dan kesulitan hidup tanpa henti hingga membuatmu hendak ingin menyerah, jangan salah paham. Itu bisa jadi tanda kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala justru mencintaimu. Dengan masalah yang diberikannya itu, kamu bakal jadi orang yang naik derajatnya secara drastis. Namun, kamu harus tetap hati-hati bila di waktu ini kamu menyerah, maka kamu sama saja menjatuhkan diri dalam lubang kehinaan bersama setan. Maka dari itu, teruslah berprasangka baik kepadanya dan bersikap optimis.
Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan memberikan kesulitan kepada hambanya tidak melebihi batas kemampuan hambanya, yaitu dijelaskan di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 286, yang artinya Allah tidak membebani seseorang kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu pahala dari kebajikan yang diusahakannya, dan terhadapnya ada pula sesuatu siksa atas kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkau pelindung kami, maka tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir." Dari ayat ini kita tahu bahwa kemampuan setiap orang itu berbeda-beda dalam menghadapi ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ayat ini menjadi reminder untuk kita agar jika kita memiliki beban hidup yang berat dan berada di situasi terpuruk sekalipun, kita harus senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Kemudian selalu bersabar dan bersyukur dengan apa yang kita jalani, karena Allah sedang mengangkat derajat hambanya. Yang keempat, selanjutnya kita akan dihadapkan dengan orang-orang yang tidak menyukai kita. Pada fase ini, kita diuji kembali dengan orang-orang yang tidak menyukai kita, hingga kita seakan berada di titik paling lemah, di mana kita sedang berusaha menjadi seseorang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Pasti banyak sekali orang-orang yang akan menzolimi kita hingga melukai kita. Ini adalah ujian yang sangat berat, dikarenakan kita juga hidup berdampingan dengan banyak orang. Situasi ini yang membuat kita harus lebih memahami keadaan dan situasi yang sedang kita hadapi, dan lebih melindungi diri agar tidak membenci orang lain. Namun, mendoakan yang terbaik untuk orang yang menzolimi kita. Ketika kita sudah berusaha, kita juga harus selalu ingat bahwa semua hal yang terjadi dikarenakan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mengalami kesedihan, situasi yang memiliki masalah yang bertubi-tubi membuat kita sedih yang berkepanjangan, melewati ujian kehidupan. Kunci dari datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan di Al-Quran surah At-Taubah, yaitu ayat 40, yang artinya, "Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, 'Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.' Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Muhammad, dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana." Itulah tanda-tanda bahwa Allah sedang menaikkan derajat kamu. Semoga bermanfaat. Amin.